Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Mesari, saya dari Ilmu Komputer 6. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam oleh Ibu Mai Sakinah. Kali ini saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Tentunya kita sebagai umat Islam tidak asing dengan yang namanya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah para sahabat-sahabat Nabi, para khalifah-khalifah yang menggantikan tugas kepemimpinan dari Rasulullah SAW sepeninggalnya wafatnya Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin itu adalah para pemimpin yang meneruskan dan menggantikan tugas dari Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini merupakan kelahiran Arab. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang sangat baik, jujur, dan serta jujur. Berkat kejujurannya itu, beliau diberikan gelar yang namanya As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat baik serta jujur. Beliau selalu membenarkan apapun perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, beliau diberikan gelar yaitu As-Siddiq, di mana adalah selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian terpilihnya Abu Bakar Asy-Syiddiq ini sebagai khalifah tentunya sebelumnya terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka sama-sama merasa bahwasannya bahwasannya yang pantas untuk memimpin adalah kalangan dari masing-masing mereka. Kaum Ansor ingin bagian dari mereka yang akan memimpin dan menggantikan Rasul. Sedangkan begitu pula kepada kaum Muhajirin. Dari kaum Muhajirin mereka mengusulkan bahwasannya Abu Bakar mengusulkan bahwasannya Umar bin Khattab itu pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW. Sedangkan Umar bin Khattab sendiri menilai bahwasannya Abu Bakarlah yang lebih pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW. Akhirnya setelah melewati perdebatan tersebut, akhirnya umat Muslim sepakat untuk Abu Bakar menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian setelah terpilihnya Khalifah Abu Bakar, pada masa kepemimpinan beliau itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, beliau mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Jazirah Arab. Namun di masa kepemimpinan yang singkat ini, beliau harus mengakhiri masa kepemimpinannya karena beliau tertimpa sakit. Pada saat beliau sakit, beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menuliskan sebuah wasiat, bahwasannya wasiat itu berisi bahwa nantinya ketika beliau telah wafat, maka ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, sebagai pemimpin untuk menggantikan dirinya.
atas wasiat itu pula lah kemudian setelah Abu Bakar meninggal, maka terpilihlah Umar bin Khattab ini sebagai khalifah yang kedua untuk melanjutkan kepemimpinan dari Abu Bakar. Nah, Umar bin Khattab ini adalah orang kelahiran Arab, di mana beliau adalah seseorang yang pemberani dan cerdas. Dia tidak takut kepada siapapun yang menurut dia itu tidak benar. Dia berani dan tegas. Dia berani dalam melawan siapapun yang dianggapnya tidak benar, seperti itu. Namun sebelum beliau memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi, beliau adalah orang yang paling membenci Rasulullah SAW. Beliau juga sangat membenci Islam. Nah, namun pada suatu ketika beliau mendengar kabar bahwasannya adik perempuannya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mendengar kabar tersebut, lantas beliau pun terkejut dan marah besar. Lalu dia langsung mendatangi adiknya tersebut. Nah, sesampainya di situ, dia telah mendapati adiknya tengah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, hati Umar pun terketuk. Dia merasa damai setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, pada saat itu jugalah ia memutuskan untuk memeluk Islam. Nah, setelah beliau memeluk Islam, beliau adalah orang dan sahabat Rasul yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Hingga beliau diberikan gelar yaitu Al-Faruq, artinya sang pembeda. Karena beliau dapat membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Nah, masa kepemimpinan dan kekhalifahan Umar bin Khattab ini berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Pada kurun waktu 10 tahun ini beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke negara-negara Eropa. Nah, dalam waktu yang sangat panjang itu, maka Islam dapat berkembang di negara-negara Eropa. Namun, di akhir-akhir kepemimpinannya, beliau dibunuh oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah saat beliau sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, pada saat itulah Umar bin Khattab wafat. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, masa kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah orang yang beliau adalah saudagar kaya. Beliau sangat rajin bersedekah. Beliau tidak pernah sombong atas apa yang ia miliki, atas kekayaan yang ia miliki. Maka dari itu, Rasulullah SAW dulu sangat menyayangi Utsman bin Affan karena kerendahan hatinya. Utsman bin Affan ini adalah karena kerendahan hatinya tersebut, Rasulullah SAW bahkan menikahkan anaknya kepada Utsman bin Affan. Menikahkan kedua anaknya. Atas kerendahan hatinya, Rasulullah SAW menikahkan Utsman kepada anaknya yang bernama Fatimah. Namun setelah Fatimah wafat, beliau menikahkan Utsman bin Affan kepada anaknya yang bernama Ummi Kulsum. Nah, karena beliau menikah dengan kedua anak Rasulullah SAW ini, beliau mendapatkan gelar yaitu maka dari itu beliau dijuluki Dzul-Ain, yang berarti 2 cahaya yang bersinar, karena beliau menikah dengan kedua anak Rasulullah SAW. Nah, di masa kepemimpinan Utsman bin Affan ini,
berlangsung selama kurun waktu kurang lebih 12 tahun. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun ini, beliau pada masa pemerintahan Utsman ini banyak mengalami perkembangan, terutama pada perkembangan pada bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang perdagangan, serta dalam bidang pemerintahan. Namun umat muslim pada saat itu sedikit kecewa kepada Khalifah Utsman karena beliau dianggap lebih mementingkan saudara-saudara terdekatnya. Itu ditandai dengan beliau mengangkat saudara-saudaranya untuk memimpin menjadi pemimpin-pemimpin kota seperti gubernur, seperti itu. Itu yang membuat umat muslim pada saat itu kecewa karena sikap Utsman pada saat itu. Beliau lebih mementingkan para kerabat-kerabatnya dibanding masyarakat biasa. Nah, namun di puncak pemerintahannya, beliau dibunuh pada saat sedang membaca Al-Quran. Oleh sebab itu beliau meninggal, namun belum diketahui secara pasti siapa yang membunuh Khalifah Utsman ini. Nah, setelah wafatnya Khalifah Utsman, kemudian diteruskan kepemimpinannya oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Ia merupakan satu-satunya orang yang dididik oleh Rasulullah sejak ia masih kecil. Nah, beliau juga dinikahkan oleh Rasulullah kepada anaknya yang bernama Fatimah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun. Nah, pada masa ini terjadi banyak peristiwa besar pada saat itu. Salah satunya yaitu peperangan yang dinamakan Perang Jamal. Nah, dinamakan Perang Jamal karena Aisyah menunggangi unta sendiri pada saat peperangan. Nah, sebab dari peperangan ini adalah karena Aisyah menganggap Ali bin Abi Thalib ini tidak adil atas kematian Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum pembunuh dari Utsman bin Affan ini. Oleh karena itu, Aisyah merasa kecewa atas keputusannya tersebut. Aisyah menganggap bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini terkesan membela dan menutup-nutupi kasus pembunuhan Utsman bin Affan ini. Maka dari itu terjadilah perang besar pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Islam terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum Muawiyah, yang kedua kaum Khawaris, kemudian Syiah. Nah, peperangan Jamal tersebut menyebabkan Talhal dan Zubair terbunuh pada saat peperangan. Nah, pada saat itu akhirnya Aisyah dikembalikan ke Madinah. Nah, kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib inilah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib inilah Al-Quran disempurnakan dan ditata menjadi satu. Berkat Ali bin Abi Thalib lah kita bisa menemukan Al-Quran yang utuh sampai sekarang. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali gejolak yang terjadi pada masa itu, hingga sampai pada masa di mana Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu dari kaum Khawaris yang bernama Abdullah. Nah, oleh karena itu akhirnya
Ali bin Abi Thalib terbunuh, dan pada saat itulah berakhirnya masa pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya tentang materi Khulafaur Rasyidin. Materi ini saya sampaikan berdasarkan pengetahuan saya serta pemahaman saya tentang Khulafaur Rasyidin ini. Jika kiranya terdapat kesalahan ataupun kehilafan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ibu Mai Sakinah saya mohon maaf, karena sesungguhnya saya bukanlah manusia yang sempurna yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mai Sakinah yang telah membimbing selama mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Demikianlah, jika ada kesalahan ataupun khilafan, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.